balik lagi nih di Jendra Ticia YouTube channel bersama Edoy dan Iki. Di video kali ini kita pengen cerita pengalaman mistis kita. Jadi mungkin ini sedikit berbeda dari video-video yang sebelumnya kita upload buat kalian semuanya. Jadi video kali ini sebenarnya kita lebih ke curhat ya. Kita pengen cerita sedikit tentang pengalaman kita. Nah, kali ini pengalaman yang mau kita angkat adalah pengalaman mistis. Dan pengalaman mistis ini dirasakan oleh kita sendiri maupun keluarga kita ya. Sebenarnya tuh aku punya banyak cerita mistis sebenarnya, cuma kayak kalau dipikirin tuh lupa ya, kayak di prepare tuh lupa. Jadi ya udahlah semengalirnya aja. Nah, jadi yang sebenarnya aku pengen ceritain adalah pengalaman waktu aku masih kuliah sih. Jadi itu sekitaran semester 4 atau 5 deh, lupa gitu. Jadi aku sama teman aku nih memang kita tuh apa ya, zaman-zamannya tuh bener-bener hahaha banget lah, nggak tahu tengah malam, nggak tahu di jalanan, nggak tahu di mana. Ini tuh memang udah berlebihan banget sih. Jadi kita kelihatan kok. Nah, jadi kita emang suka tuh heboh gitu kan, mau di jalanan mau di mana. Nah, suatu malam itu kita pulang dari salah satu pusat perbelanjaan di daerah Jakarta, perbatasan antara Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Nah, itu emang kita pulangnya malam banget sih. Itu saat itu ya untuk anak kuliah, itulah orang udah pada tidur gitu kan. Nah, terus pas kita pulang itu sepanjang jalan karena memang lucu, kita berdua tuh emang ngebanyol banget sepanjang jalan, cekikikan sampai itu jalanan kosong tapi kita gitu. Itu naik motor kan. Nah, terus udah tuh sampai akhirnya sebelum nyampe ke kosannya aku tuh kita harus ngelewatin pohon beringin besar. Kan dulu kuliah di salah satu kampus di Jakarta Barat. Gitu. Jadi mau ke kosan aku ini kita pasti ngelewatin yang namanya si pohon beringin besar ini gitu. Nah, ya udah tuh saking kita asik cerita-cerita kita lupa pas lewat si pohon besar ini kita nggak ada diem, nggak ada, maksudnya nggak ada hormat gitu loh, nggak ada kayak aduh agak diem dulu dong. Biasanya kan kita kalau tempat kayak gitu harus permisi, apalagi udah jam segitu kan. Kalau nggak bel 3 kali kalau kata. Nah, pokoknya izin lah gitu, numpang lewat gitu. Nah, kita boro-boro numpang lewat, kita masih hai kayak gitu kan. Nah, sampailah di kosan aku nih kan Ki. Nyampe di kosan, terus teman aku nih dia nggak bersih-bersih. Nah, kalau aku tuh masih sholat isya, aku ingat banget aku masih sholat isya. Terus aku udah mandi tuh, dia nggak. Nah, dalam keadaan itu juga aku baru ingat dia itu lagi dapet, dia cerita. Nah, udah tidur kan, dia tidur nih, udah capek berat nih. Nah, tiba-tiba aku dimimpiin sih. Aduh, merinding. Aku dimimpiin sosok sosok laki-laki besar. Itu kepalanya aku lupa ya, botak atau ada rambutnya. Pokoknya dia gede, hitam, matanya merah. Terus dia dari punggung belakang aku tuh kayak mau masuk gitu loh. Jadi kayak gitu. Dan aku tuh agak merinding. Sampai sekarang tuh masih ingat bahasa yang dia omongin di mimpi aku tuh kayak gini. Suaranya kayak gini. Aku masuk ya gitu. Sumpah itu sampai merinding, aku masih ingat sampai sekarang. Terus aku tuh di mimpi itu aku bilang enggak gitu kan. Terus dia coba lagi, aku masuk ya, kata dia kayak gitu, tapi sambil kayak maksa gitu kan. Terus aku bilang enggak. Terus udah gitu kata dia pokoknya ketawa. Aku masuk ya. Terakhir itu aku langsung enggak, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Aku baca ayat kursi sampai selesai. Terus begitu aku kebangun, lihat teman aku masih tidur. Aku langsung bilang, teman aku nih kan, udah kita cabut, ini udah nggak benar, ini ada yang ngikutin nih pasti. Aku langsung feeling kayak gitu. Langsung kita keluar, langsung kunci kosan, langsung keluar. Nyari tempat karena jam segitu tuh nggak ada yang buka di daerah dekat kosan aku tuh kayak nggak ada gitu loh, yang masih buka tuh nggak ada. Jadi kita jalan-jalan segala macam, nyari tempat sampai akhirnya ada ketemu satu tukang nasi goreng yang masih jualan. Akhirnya kita lihat tuh tukang nasi goreng benar orang, ada kakinya, ada maksudnya nyentuh tanah. Ya udah kita berhenti di situ. Kita pura-pura mesen nasi goreng padahal kita nggak lapar sama sekali, tapi kita takut. Kita duduk di situ sampai kita bilang gini, aduh gimana nih, kayak gimana dong ya. Yaudah deh kita ke masjid aja, karena di daerah itu tuh ada salah satu masjid besar kan di dekat kosan aku itu. Tapi karena itu di jam 2, berarti kan pulang jam 1, tidur sebentar, paling jam 2, jam setengah 3 lah, baru mau subuh gitu, belum subuh. Itu nggak ada orang yang di masjidnya, bapak ustadznya juga belum datang gitu. Jadi akhirnya
aduh gimana nih, kita keliling-keliling sampai akhirnya aduh ada nggak ya Pak Ustadz yang bisa dikunjungi nih, tapi nggak ada sama sekali karena kita nggak tahu. Sampai akhirnya udah gue ke temen gue aja, di kosan temen gue aja kita nginep dulu segala macam. Akhirnya pas nyampe di kosan temen kita itu kita memang tidur capek banget. Nah besok paginya tukang setrikaan di kos-kosannya teman ini, terus dia tahu, dia kayak bisa tahu kalau kalian habis diikutin. Dia langsung ngomong kayak gitu, hah diikutin apa bu? Kita bilang kayak gitu, ini sekarang hawanya lagi panas, aku lupa itu bulan apa, pokoknya dia kayak ngejelasin kalau bulan ini sampai bulan segini itu bulan-bulannya mereka tuh panas, jadi lebih cenderung suka masuk ke tubuh manusia gitu-gitu segala macam. Terus dia bilang iya kalian pas lewat pohon beringin yang di dekat kampus yang itu tuh, kata dia itu kalian diikutin. Dia bisa langsung kayak gitu, kenapa? Ibu tahu dari mana? Kita bilang kayak gitu kan, lah ini anak kosan yang di sini kemarin kesurupan, ketempelan, nggak mau keluar dia. Kalau segini, terus teman kamu ada yang dapat gak? Aduh merinding langsung. Oh iya bener banget, bener banget itu pas banget emang teman aku lagi dapat. Terus dari situ kita kayak oh baiklah gitu. Kita bilang oh yaudah bu, makasih infonya segala macam. Kita pulang sampai dekat pohon itu, gue dari dalam hati kayak ngomong, aduh ya Allah maaf ya kalau kita tuh berlebihan atau ketawa hihi gitu kan. Udah aku tidur. Alhamdulillah baik-baik aja, nggak terjadi apa-apa sih. Jadi kayak lebih ke teguran sih, teguran. Kalau mungkin aku sama teman aku udah kelewatan batas kan malam-malam itu, gitu sih ceritanya. Aduh itu merinding sih, masih ingat jelas ketika si sosok itu mau masuk ke bagian tulang punggung belakang. Udah langsung banget sih, lagi pas dengar suaranya kayak sumpah kayak itu dengernya aja udah. Ini bayangin ya, ini tuh aku semester 5 atau 4 ya kalau nggak salah. Aku masih hafal percis suaranya, intonasinya, sampai kebayang, sampai pas ngomong pun merinding gitu. Jadi itu benar-benar ya menurut aku pengalaman mistis yang lumayan memorable lah gitu. Kita dengerin cerita yang dari Iki ya. Jadi sebenarnya sih kalau dari aku sendiri sih nggak pernah ada ngalamin kejadian aneh-aneh, karena ada yang bilang tuh aku tuh darahnya darah dingin ya. Nggak ngerti antara darah dingin atau panas, pokoknya intinya tuh hawanya tuh orangnya nggak bisa ngerasain sama sekali gitu. Jadi kayak mau dicari, jangan sampai nyari sih, dia nggak bisa ngerasain lah. Jadi kayak lebih pengalamannya tuh pengalaman orang-orang terdekat sih, karena banyak banget sih orang terdekat aku yang pernah ngalamin mistis gitu. Nah salah satunya mungkin ini sih, waktu itu aku masih zaman, aku lupa di antara SMA atau kuliah, pokoknya antara SMA atau kuliah. Jadi waktu itu ada ustadz lah datang ke rumah, ustadz lagi datang ke rumah, ada kayak bantu papa gitu kan. Habis itu setelah bantu papa, dia tuh kayak cerita-cerita sama mama, sama mama lah. Di ruang tengah itu ada aku sama mama, adikku lagi pada tidur semua. Nah pas di tengah itu tiba-tiba kayak omnya tuh cerita kayak ngeliat di pintu yang bagian ruang tengah tuh yang mau ke belakang, di atasnya itu kayak ada tapal kuda. Habis itu ditanya lah sama om itu, bu itu tapal kuda punya siapa ya gitu kan. Itu kayak mamaku bilang itu intinya tuh kapal kuda itu emang udah ada sebelum mamaku tinggal di rumah itu. Jadi kayak emang udah ada dari penghuni sebelumnya lah, kayak gitulah. Ya kan ibaratnya mamaku datang ya udah tinggal nempatin, dan kayak nggak tahu lah itu maksudnya buat apa, ya udahlah dibiarin. Tapal kuda aja tuh lebih ke apa sih, sepatu kuda? Iya tapal kuda yang dari besi yang kayak hurufnya U gini di bawahnya. Nah sampai akhirnya sama omnya, sebenarnya nggak boleh nyimpen kayak gitu, takutnya kayak ibadah kita sirik, ibadah kita nggak diterima. Padahal ya emang kita nggak tahu itu niatnya buat apa kan, dan emang udah ada sebelum mamaku tinggal di situ. Jadi kayak ya udahlah biarin dan nggak dibuang, nggak kepikiran sampai yang aneh-aneh gitu kan. Sampai akhirnya diambil sama om itu dibawa pulang. Udah dia bawa aja ya bu, ya udah sama mama dibiarin aja. Sumpah ini aku merinding bener sih, karena aku emang dengerin, karena keluarga kau sendiri kan yang maksudnya kok cerita ini bener-bener yang ada di lingkungan. Iya dan itu posisinya emang ada aku tuh nggak bisa ngerasain, cuman kayak ada momennya tuh ada akunya gitu. Jadi abis itu omnya juga kayak ngasih tahu kalau bisa tuh di rumah kita jangan ada telepon. Kalau kan udah diambil tuh akhirnya tapal kudanya tuh sama omnya. Terus tuh kayak omnya bilang kalau bis itu di rumah tuh jangan ada
apa sih namanya buat masak itu panjang Daun asem. serai. Oh, Iya. ya itu kesukaan aku. Jadi kan dulu di belakang rumah tuh kayak jadi biar gampang kayak nanam serai, nanam Kalau mau masak cabai, tinggal jadi di- tinggal tebus kan. oke. Habis itu kayak nanam pandan di belakang rumah kan. Kalau bisa jangan nanam serai karena itu kayak makan aja lah. Oh gitu. Ya, sampai Ini aku taruh di dapur tuh. kalau buat masak nggak apa-apa, tapi kalau buat ditanam Oh, biar buat ditanam. itu sih itu aku dengar apa akhirnya besoknya dibersihin lah tanaman serai itu di rumah. Jadi kalau mau butuh serai minta tetangga tuh nggak beli. Oh ya, udah nggak berani lagi ya. Iya, udah nggak berani. Nggak berapa lama setelah omnya itu pergi sambil bawa tapal kuda itu, adik aku nih lagi tidur nih, adik aku yang kedua ya, dia lagi tidur tiba-tiba bangun nyamperin mama tidur, jadi kepalanya Itu mamamu belum tidur? belum, jadi kayak Oh, masih oke. ngobrol, aku sama mama sama kayak masih ngobrol gitu kan, masih cerita-cerita. Itu tuh di pangkuannya mama sambil cerita-cerita, mah itu matanya merem gini, mah tadi adik cerita, pokoknya dia aku lupa dia ngomong apa, dia itu kayak adik cerita, adik mimpinya adik tuh kayak ada kereta kencana bagus banget warna emas. Itu tuh kayak kereta zaman dulu tuh loh mah, bagus banget lah, merinding sumpah bagus. Pokoknya dia keretanya kereta zaman dulu yang dia ada kudanya, kereta kencana yang bagus banget, Kayak kerajaan gitu. Abis itu abis itu mah ada wanita rambutnya panjang, mohon maaf ya, panjang. Wah, mohon maaf banget ya, mohon maaf ya. Payudara, Ya, mohon maaf. payudara. Tapi kan adikku ngomongnya ke bawah, matanya merah. Di situ aku langsung merinding dia kan, kayak wewe gombel dong. Aku nggak ngerti lah apa itu lah. Pokoknya adikku menceritakan itu di kereta itu. Aku langsung merinding gitu langsung. Ini pun aku merinding. Lalu itu kayak kepikiran ada sangkut pautnya sama yang tadi dibawa sama Si tapal kuda. si tapal kuda tadi. Nah dari situ abis cerita itu, adikku langsung tidur lagi. Nah pas tidur lagi, kan aku udah tuh cerita-cerita sama mama, ngobrol-ngobrol, kayak abis itu mama gue pernah, iya dulu kayak mama pernah kayak ada suara kuda kalau pas lagi malam kayak gitu kan. Pokoknya cerita-cerita. Besok paginya pas bangun nih, aku tanya adikku, Dek, semalam kok mimpi apa kan? Enggak mimpi apa-apa. Enggak, coba ingat-ingat mimpi apa semalam. Enggak cerita apa-apa mbak, enggak mimpi apa-apa mbak gitu kan. Terus tuh kayak kamu mimpi ini aku jelasin lah mimpinya dia yang dia ceritain semalam. Enggak kok, enggak mimpi, dia nggak ingat sama sekali, Nggak dia sadar cerita. sama sekali. Dia nggak sadar Apa. Lalu tuh kayak aku mikirnya apa ini dia pamitan ya. Gitu. Karena udah dibersihin semua kan, kudanya udah dibuang. Karena rumahku tuh kayak daerah rumahnya daerah apa ya, kayak masih Kayak karena aku pernah ya iya. ke rumah. Oh, Gimana ya kayak dia nyeritainnya ya. banyak sejarahnya gitu loh, kayak Iya. candi-candi itu masih ada di dekat rumah dia. Jadi katanya daerah rumahku tuh masih daerah kerajaan dulu lah, dulu juga tempat sekolahku SD ku tuh dulu juga katanya bekas rumah sakit. Cuman itu ceritaku nggak tahu itu bener atau enggak ya, karena kan ya saling cerita. Cuman kayak emang daerah rumahku tuh kalau udah abis maghrib itu emang sepi banget sih. Jadi kalau seandainya mau pulang abis dari kampus atau dari mana malam tuh kayak agak-agak serem, menyeramkan gitu. Jadi banyak ceritanya sih loh di rumahku. Betul. Nah itu salah satunya itu yang kencana itu. Emang sih pas aku waktu main ke rumah Iki yang di Malang itu kan, Ki, kok ngajak jalan-jalan lihat candi ini candi itu kayak deket banget. Mau ke candi tuh kayak yang cuma naik motor tuh nyampe gitu, kayak memang daerahnya tuh kayak masih daerah-daerah bekas kerajaan gitu sih. Ya gitulah. Merinding ya. Cuma itu tuh cerita keren merinding karena emang bener-bener ngerasain banget dan dengar ceritanya dan kayak pasti di depan lah. mata, walaupun aku nggak pernah bisa ngerasain melihat sesuatu. Jangan sampai coy. Jangan sih. Iya. Kayaknya menyeramkan. Pasti Nah sih. gitu sih itu. Ditambah gitu. Oke, kalau aku sih sebenarnya ini nggak cuma mistis kan, jadi kayak bisa hal yang benar-benar bikin kita takut kan, bisa juga kan kita Iya. ceritain kan. Apapun itu Ya, pokoknya mau yang pokoknya mengerikan lah ya. Jadi gini, waktu itu pas kuliah lagi nih, karena aku sebenarnya kita bikin video ini kayak apa namanya instan mie kali, apa namanya langsungan aja gitu ya. Nah aku itu ingat waktu dulu pas kuliah aku sempat
abisan kuliah lah waktu itu aku sempat tinggal di salah satu apartemen di daerah Jakarta Barat. Oh iya. Nah, apartemen itu sebenarnya bagus, cuma memang banyak juga cerita-cerita mistis kalau misalkan aku browsing. Gak ada masalah yang berarti sih yang mengganggu aku selama aku di apartemen itu gitu. Nah, jadi ceritanya adalah waktu itu aku habis jalan sama teman aku. Jalan sama teman aku, udah ya seru-seruan di bawah kan. Terus dia nggak naik lagi ke atas. Terus ya udah nih, aku naik ke atas. Selesai mandi, bersih-bersih, sholat dan segala macam. Udah tuh siap-siap mau tidur kan. Itu sekitaran aku lupa jam berapa ya. Mungkin kemungkinan tuh jam 12. Udah tuh kan selesai segala macam. Di situ. Iya, aku nonton nih kan. Jadi kan aku tuh, nah sialnya, jadi gini. Aku tuh memang di apart itu sendiri Ki, tapi aku masih ada sepupu yang suka ngunjungin aku dari Jakarta Pusat tuh ngebela-belain datang nemenin gitu. Jadi makanya aku waktu itu yang 2 bedroom kan, jadi satu kamarnya buat mereka kalau datang, satu lagi buat aku. Nah, sayangnya mereka datangnya kan nggak setiap saat dong, pasti ada kegiatan masing-masing gitu kan, dan kerja juga. Nah jadi satu kamar itu tuh kosong. Satu kamar itu kosong, aku selalu di kamar depan ya kan. Jadi aku nggak akan berani tinggal sendiri. Aduh, aku juga nggak kepikiran kenapa waktu itu aku berani ya kan. Nah jadi di kamar kedua ini aku selalu jadiin itu buat kamar sholat. Ya biar ini aja, biar apa, bersih aja gitu kan. Di sebelah kamar kedua itu sebelahnya lift Ki. Tapi liftnya udah mati, udah berapa lama tadi ya? udah nggak dipakai lah ya. Udah nggak dipakai. Dari manajemennya tuh bilang lift itu tuh aku nggak tahu alatnya tuh tua apa gimana, jadi dia tuh nggak punya pengganti yang ada di Indonesia. Jadi kayak udah nggak ada cadangnya, udah nggak ada. Jadi memang dibiarkan lama, nggak nyala, nggak beraktivitas itu, nggak beroperasi gitu. Nah jadi waktu itu sempat juga nih sepupu aku, ini bukan malam ini aku cerita alurnya agak berantakan nih, sorry. Jadi waktu itu pernah saudara aku pas nginap juga, dia dengar karena dia di kamar nomor 2, dia dengar suara dinding yang sebelahnya kan lift mati tuh, di gini nih, gitu pas dia tidur beberapa kali. Nah, jadi kayak sama tangan di gini. Iya, kayak kena kuku gitu, gitu kan. Nah, cuma sebenarnya saudara aku nih kayak bisa ngerasain nih. Saudaraku nih, sepupu aku nih kayak bisa ngerasain. Cuma aku memang oh ya udah, just tahu aja ya. Maksudnya mau gimana lagi? Toh aku tinggal di situ kan, gitu ya udah gitu. Nah, ya udah hari-hari lanjut lagi ya cerita yang tadi gitu kan. Nah, pas malam segala macam aku udah beberes, udah mau tidur, aku nonton dulu dong di ruang ini kan, ruang utamanya aku nonton. Nah, pas aku nonton tiba-tiba ada bunyi tok 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 di depan kamar aku. Waktu itu sayangnya aku belum minta pasang sama security-nya buletan buat ngintip itu loh, ada siapa gitu, aku lupa namanya. Nah aku tuh belum pasang itu. Terus aku nggak tahu nih siapa yang ngetok nih, tok 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 pertamanya gitu, kayak slow kan, tok tok tok. Aduh bukan nggak nih ya, ini udah jam ini sih. Tetangga juga aku close kan, maksudnya nggak tahu siapa sebelah gitu. Terus dia gitu lama-lama toknya makin gede nih, duk 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 duk. Aduh ini nggak dibuka, nanti salah apa security apa gimana. Tapi kalau aku jawab siapa ya, aduh lebih salah lagi, dia tahu ada orang di dalam. Jadi aku malah dia jadi berusaha pengen masuk kan, karena tahu ada maksa gitu. Aku diem dong, aku bener-bener diem di situ. Aku pikir ya udah nih, mungkin salah kamar gitu kan. Salah kamar, mungkin dia mau ke tempat temannya, cuma ya udah aku kecilin tuh volume TV, tapi deg-degan banget, sampai aku tuh nggak bisa mau nelfon siapapun tuh udah nggak kepikiran. Yang kepikiran adalah aduh siapa nih gitu, aduh ini orang gimana gitu. Sampai akhirnya dia ceklek duduk kayak mau masuk gitu. Sampai kayak mau masuk gitu, aku langsung deg-degan, langsung berdiri. Itu aku mundur langsung pelan-pelan sambil aku denger lagi. Terus dia masih kayak ada bunyi besi yang dimasukin, kayak mau berusaha buat buka pintunya. Merinding. Aku udah langsung ya Allah, kalau memang ini waktunya gue mati nih, karena gue nggak mungkin lompat. Dia memang ada balkonnya, tapi nggak mungkin aku lompat walaupun itu lantainya cuma lantai 6 kalau nggak salah waktu itu. Tapi lumayan jauh juga, mohon maaf kan.
Terus udah gitu udah segala macam, terus dia makin kenceng, terus bunyi besi yang di krik krik krik, udah pusing. Aku mundur masuk ke kamar pertama, langsung aku kunci, langsung di situ diem. Mau nelfon siapapun kayak udah nggak kepikiran. Makin kenceng, makin makin kayak gitu tuh. Udah ngetup, udah aku diam aja di dalam selimut tuh, bener-bener kayak di film horor tuh, bener-bener masuk selimut terus yang ya Allah, kalau memang ini waktunya aku harus mati gara-gara orang ini, berarti ya udah sampai sini hidup aku. Udah sampai mikir kayak gitu, karena aku pun udah mau lompat tadinya, saking takutnya Ki. Tapi aku lebih takut lagi lompat karena aku takut ketinggian. Seru banget ya. Tapi mau gimana lagi kan, sampai akhirnya ternyata aku tertidur lah di dalam selimut itu. Saking ketakutannya, dan aku nggak nelfon siapapun loh. Terus ya udah kan, tertidur, pas bangun pagi, ini gue masih hidup ya, alhamdulillah masih hidup kan. Oh langsung tuh aku ke bagian CS, langsung tuh aku ngadu, besoknya langsung dari security pasangin si bulatan itu. Jadi biar tahu di rumah aku itu. Jadi yang ngetok itu siapa ya? Entahlah, sampai sekarang aku pun nggak tahu itu apa. Tapi securitynya sih bilang, mungkin orang mabuk mbak, gini. Mabuk sih mabuk, cuma kalau si mabuk itu masuk ke dalam juga mengerikan kan, soalnya dia kayak ada bunyi-bunyi itu ting besi yang sudahlah, tak mau memikirkannya. Dari situ nggak berapa lama emang aku pindah sih. Oh iya, karena karena memang banyak berita juga kan, tentang si apartemen ini tuh banyak kayak bandar-bandar kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak takut juga aja, ngejaga aja sih. Udahlah, mending cari apart yang lain lah, kayak gitu-gitu sih. Nggak berapa lama aku pindah, adik senior aku ada yang meninggal di apartemen itu. Adik junior meninggal, satu kampus meninggal di apartemen itu. Gitu. Mungkin teman-teman yang sekampus tahu ya, itu apartemen 5. Next, gitu aja sih ceritanya. Cuma itu menurut aku pengalaman yang agak susah aku lupain sih. Jadi sampai sekarang terakhir di apart Grand Pramuka juga, kalau ada bunyi kayak gitu kayak sering trauma gitu. Apaan? Cuma kan karena memang tinggal bareng lu kan Ki, jadi kayak ya udah selalu paling Iki ini gitu kan. Pas buka iya emang bener dia. Jadi kita kalau mau masuk itu suka ada kode sendiri kita. Iya betul. Jadi kita udah tahu nih password gitu ya, pokoknya ada sesuatu gitu. Jadi kita ya ini benar dia gitu. Tapi enaknya di GPS pun sebenarnya ada lubang buat ngintipnya itu sih. Tapi walaupun lu sering tutupin Ki, biar gua takut, cuma ya gitulah. Next, Iki. Jadi ini ceritanya sih nggak serem sih, cuman kayak lebih kayak cerita aja dikit loh, tapi nggak serem-serem amat sih. Cerita aja, sharing lah. Jadi sebenarnya jadi di rumah kan tadi tahu kan rumahku, jadi kayak rumahnya masih rumah-rumah bekas kerajaan. Bukan rumah bekas kerajaan, bukan. Daerahnya dulu bekas kerajaan. Cuman rumahnya emang udah rumah dari zaman dulu banget lah. Maksudnya udah ada dari zaman dulu banget. Nah, jadi ceritanya tuh aku nggak tahu. Jadi kan kalau kata orang setiap rumah tuh ada penghuninya kan. Nah, tergantung kitanya kan. Maksudnya kadang penghuninya ada yang baik, ada yang jahat. Dan kebetulan alhamdulillah di rumah aku itu nggak pernah ada yang aneh-aneh. Jadi kayak maksudnya nggak ada yang ganggu sampai melakukan hal sesuatu yang merugikan orang rumah lah, enggak. Jadi malah mengingatkan. Nah, jadi suatu malam di rumah mama sama papaku tuh lupa ngunci pintu depan itu. Lupa ngunci pintu depan. Nah, pas mereka lagi nonton tuh di ruang tengah, tiba-tiba kayak ada yang suara pintunya gini. Jadi kan karena dia udah lama pintunya, jadi kalau dia dibuka atau ditutup tuh kayak ada bunyi gitu ya? Kayak gitu kan. Jadi kayak ada bunyi gitu kan, kaget kan mereka, kirain ada orang masuk kan. Ternyata di luar, pas keluar ke pintu depan nggak ada siapa-siapa. Habis itu kayak mungkin ini penghuninya kayak ngingetin pintunya belum dikunci, kayaknya dikunci lah sama mama papa. Nah, habis itu mamaku juga pernah cerita sih dulu kayak sekelebat melihat gitu loh, laki-laki kayak berjanggut putih, berjanggut putih gitu. Jadi kayak yang ngejaga gitu loh. Kayak leluhur. Nggak tahu, nggak ngerti apa deh, pokoknya dia kayak melihat sekelebat kayak udah tuh, tapi bapak-bapak udah tua gitu lah. Kayak gitu sih ceritanya. Jadi
sekedar info aja. Berarti intinya adalah dia itu baik ya. Dia itu menjaga sih. Menunggu yang mengingatkan. Oh ini kamu belum ini. Oh kamu belum ini, ngunci pintu atau apapun gitu sih. Itulah. Sebenarnya masih cerita, banyak sih sebenarnya kalau diingat kayak gini banyak ya kayak. Iya, jadi sebenarnya kalau aku pilih cerita kamu adalah beberapa cerita mistis ya. Bukan aku sih, tapi kayak dari keluarga yang bener-bener kalau di cerita-cerita film itu beneran ada gitu loh, bener-bener ngeliat sendiri depan mata gitu kan. Cuman buat next cerita aja lah. Jadi sementara kita ini dulu lah ya. Nanti kita cerita lagi deh pengalaman mistis kita yang lainnya. Sama kalian semuanya. Tapi untuk sekarang kita segini dulu aja ceritanya. Pokoknya ketika kita ada waktu, kita pasti cerita lagi. Tepatnya sih kita bakal upload video lagi tentang mistis ini. Nah, sampai sini dulu ya cerita mistis ataupun pengalaman mengerikan yang pernah kita rasakan ataupun orang terdekat kita rasakan. Buat kalian semuanya, kalau misalkan ada cerita mistis atau pengalaman hidup kalian yang scary, kalian bisa juga komen di bawah ya. Jadi kita bisa sama-sama sharing sih sebenarnya. Kita pasti bakal cerita tentang pengalaman mistis kita yang lainnya lagi ya. Jadi buat kalian terus tonton ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting adalah aktifkan lonceng di bawah supaya kalian dapat notifikasi dari video-video kita yang baru. Itu aja ya. Sampai jumpa. Dah.